yang sudah mengincar. Saya sudah, Pak. Silakan Pak, di-share Pak. Saya Baik, sudah browsing nanti di saya. Silakan Pak. Pak, siapa namanya ini? Priyatna, Pak. Pak Priyatna. Terima kasih Pak Priyatna. Sebentar, Pak. Saya Silakan buka dulu. di-share jurnalnya di apa di mana di website ya. Jadi di Google nanti kita coba cek apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa terkait dengan subjek jurnal tersebut. Baik, Pak. Apakah sudah muncul? Sudah muncul. Ini saya kelihatan jurnal apa ini Pak? Ini namanya Kans Filosofis, Pak. Kans Filosofia. Kan Trans Filosofia terbitan dari Terbitan dari... sebentar, saya cek dulu, Pak. Ini sebelumnya saya sudah cek beberapa jurnal, Pak. Dikarenakan hmm, saya filsafat yang membahas tentang AI. Jadi untuk skupnya ini agak susah mencarinya. hmm. Ini jurnal Sadra itu Universitas. Oh Sadra ya, Sadra. Ini jurnal Sadra, Pak. Jadi ini untuk skupnya, saya cek itu ada Philosophy of Science, terus Education juga, dan ada Philosophy of Human. Saya kira oke ya, sudah saya cek. Ini Sinta 3 Pak ya. Ya, sisa tiga, Pak. Dan emang ini gratis juga, Pak, untuk author piece-nya. Nah, nah, memilih jurnal yang tepat ya. Tapi nanti teman-teman yang lain jangan semuanya ke sini, nanti cari lagi gitu ya. Ya, Pak. Bapak sudah mengetahui lebih banyak tentang jurnal ini sampai mana Pak? Untuk jurnal, itu tadi saya sempat cek, Pak, di Sinta, itu ada Sinta 2, ada beberapa yang gratis juga. Saya hanya cek Sinta 2 sama Untuk Sinta 3 yang saja. Kans Filosofia itu Sinta 3 Pak ya? Sinta, sepertinya itu Sinta 3, Pak, kalau nggak salah, Pak. Sinta 3, ya, betul. Sudah saya cek Sinta 3 dan indeksingnya sudah lumayan lah. Sudah cukup bagus ya. Baik, Nah, Pak. Bapak sudah masuk, sudah register. Untuk register belum, Pak. Saya baru baru cek ke scope sama fokusnya saja. Oke. Coba diklik author guideline, Pak. Sebentar, Pak. Ini untuk author guideline-nya, Pak. Nah, author guideline-nya kita cek. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini kriteria yang sudah saya buat sebelumnya itu sifatnya umum. Sifatnya umum dan insya Allah sedemikian rupa sudah diracik ya. Sehingga secara umum strukturnya lebih strukturnya itu memungkinkan untuk apa menjadi standar ya, standar penulisan artikel ilmiah. Nah, ini kita lihat ya, semua Bapak Ibu sekalian, nanti kalau sudah membrowsing jurnal, masing-masing jurnal itu punya author guideline, tunjuk penulisan dalam bahasa Indonesia itu menjadi gaya selingkung, gaya selingkung. Gaya selingkung ini antara satu jurnal dengan jurnal yang lain, kadang berbeda, kadang sama. Seperti yang saya bilang barusan, secara umum sama saja ya. Kayak IMRAD, sama saja ya, sebagaimana publikasi ilmiah pada umumnya. Semua dosen juga saya kira menyampaikan hal yang sama. Ya, nanti karakteristiknya bergantung pada jurnal. Misalnya karakteristik ilmuwan ya. Karena ini filsafat, maka cenderung ke humaniora. Tentu ada hal yang berbeda, tetapi tidak banyak. Dan itu kita kerjakan sesuai dengan tuntutan masing-masing jurnal. Kebetulan Pak Priyatna ini sudah uh, membuka jurnal ini, jurnal Kans Filosofia dari
Sadra ya. Tahap awal biasa sama ya, registrasi dulu, kemudian nanti isi file-file yang diregistrasi, saya kira ini sudah. Setelah itu baru bisa login. Bisa, kalau sudah registrasi bisa login, lalu kemudian submit. Uh, kita lihat sini nomor satu, Pak. Silakan dibaca satu persatu, Pak. Kita coba. Saya boleh pakai bahasa Indonesia, Pak? Boleh, boleh. Baik, jadi untuk yang nomor satu, ini artikel ini harus original buatan kita dan tidak disubmit ke jurnal yang lain dan belum pernah dipublish di manapun juga. Baik. Satu itu ya. Makanya di awal saya cenderung melarang andaikan satu artikel itu dipakai di beberapa mata kuliah. Jadi saya mendeteksi misalnya mata kuliah halal ya, lalu fokus ke halal, lalu filsafat ilmunya nggak ada. Nah itu akan mudah terdeteksi. Nanti kalau Bapak Ibu publish ke jurnal halal, publish ke filsafat ilmu, double publication. Nah itu reputasinya, mohon maaf, itu buat kita sebagai dosen, itu kasusnya ya. Sekarang ada di UIN Wali Songo, itu terdeteksi terjadi plagiarisme, calon rektornya bermasalah. Itu cukup berbahaya. Jadi secara pribadi sebagai ilmuwan kita semua harus menjaga jangan sampai terjadi double publikasi. Kalau terjadi double publikasi cepat-cepat di cancel. Saya tidak jadi terbit di sini. Nanti yang setor sebagai nilai mata kuliah filsafat ilmu tentu yang beririsan dengan filsafat ilmu. Itu etikanya seperti itu. Yang kedua, reputasinya ke lembaga, Bapak Ibu sekalian. Kita ini UIN Bandung ini sedang naik-naiknya gitu ya, reputasinya secara keseluruhan. Jadi kalau ada kasus-kasus plagiarisme atau double publication yang menyangkut afiliasi pasar sarjana UIN Bandung atau fakultas tarbiyah atau prodi IPA ya, nah itu akan beresiko. Itu beresiko lembaga kita hancur ya. Jadi di sini tidak boleh misalnya ngirim satu naskah ke dua jurnal, tetapi pas publikasi dua-duanya dipublikasikan. Boleh. Kalau di awal itu dikirimkan boleh, nanti ada penerimaan ya, penerimaan. Kalau sudah diterima maka yang satu harus di cancel. Kemudian berikutnya Pak Priyatna itu ada not either contains element of plagiarism. Ya. Gimana Pak Priyatna? Baik, Pak. Jadi ini tidak mengandung unsur-unsur plagiasi, Pak. Maksudnya Sebenarnya saya masih belum menangkap ini kira-kira untuk plagiasinya berapa persen, Pak? hmm, ya yang paling mudah itu menggunakan mesin. Di sini ada Grammarly ya, sudah ada Grammarly, kemudian ada Authenticate itu di mesin. Ada juga Turnitin ya, Bapak Ibu sudah mengenalkan mungkin dari dosen lain ya, Turnitin. Nah, eh, ada juga cara manual, cuma mungkin sekarang tidak terlalu efektif ya manual. Nah, salah satunya adalah dengan teknik parafrase. Menurut saya artikel Bapak itu masih riskan. Kenapa masih riskan? Karena beberapa paragraf ya, dalam setiap paragraf itu kerap kali tidak mencantumkan sumbernya. Tuh. Nah, oleh karena itu saya selalu menekankan setiap paragraf itu kalau bisa minimal satu sumber, apakah itu berupa fakta, data, peristiwa, berita, atau buku atau jurnal itu harus ada, harus ada. Nah, nanti prosentase plagiarisme itu si pengelola jurnal itu biasanya menggunakan mesin ya, Turnitin yang wajib. Masing-masing jurnal itu berbeda-beda, berbeda-beda batas ambang batasnya. Jadi karena kita masih proses belajar, ya maksimal 25%, 25%.
Tapi nanti kalau pengelola jurnal itu mengatakan harus dikurangi lagi, ya harus dikurangi lagi. Tekniknya itu dengan menggunakan parafrase. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, langkah pertama untuk mengantisipasi itu jangan biarkan Bapak Ibu menulis tapi tidak ada sumbernya. Nah, ada cantumkan dulu saja sumbernya. Nanti di sumber itu ada yang dikutip, ada teknik pengutipan langsung, ada parafrase. Itu proses nanti. Proses. Nanti kalau reviewernya meminta diperbaiki, harus diperbaiki. Tapi paling tidak itu. Paling tidak jangan sampai dalam setiap paragraf itu bodong. Tidak ada sumbernya. Lalu kemudian copy paste dari artikel jurnal lain. Yaitu beresiko ya uh, naskah kita, artikel kita itu terjebak pada plagiarisme. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan nomor 2 sekarang. Baik, Pak. Untuk yang kedua, ini artikelnya boleh berupa literatur review atau riset resume, book review, atau bagian dari disertasi atau skripsi mungkin. Dengan major modification, dengan apa? Dengan modifikasi. Selanjutnya, artikel ini bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris dengan jumlah halaman 15 sampai 25. Jadi minimalnya 15 halaman sampai 25 halaman. Ini termasuk referensi dan tabel. Tabelnya jika ada. Selanjutnya, ini harus ditulis dalam kertas A4 dengan margin atas dan kirinya itu 4 cm, bawah dan kanannya itu 3 cm, menggunakan font Cambria dengan size fontnya itu 11, dan satu ini mungkin saya masih kurang ini Pak, satu ini. Karena biasanya Yang kalau satu, ya, spasi ya. Spasinya satu. oh, spasinya. Ya, memang lazimnya spasi satu. Berarti yang begini, aturan yang seperti ini tidak boleh dilanggar. Ya, misalnya halamannya jadi terlalu banyak atau kurang dari 15 halaman. Satu halaman A4 dengan spasi satu dengan tulisan Cambria, biasanya satu halaman itu sekitar 750 kata. Ini masih umum ya, menggunakan halaman. Beberapa jurnal yang bagus itu biasanya kata, jumlah kata. Misalnya 6.000 kata atau 8.000 kata. Itu. Nah, itu diikuti saja. 15 sampai dengan 25 halaman. Cuma fontnya yang perlu diperhatikan. Tulisannya Cambria. Kemudian marginnya itu menunjukkan begini. Jangan sampai fontnya Cambria lalu size-nya 12. Nah, itu kan tidak mengikuti ya. Tidak mengikuti aturan. Jadi harus 11. Tujuannya apa? Supaya jumlah katanya terpenuhi. Nah, banyak mahasiswa menulis ya baik tesis maupun skripsi itu diperbesar fontnya, lalu spasinya misalnya ini kan satu, lalu jadi 1,5 supaya mengejar halaman. Nah, itu akan terdeteksi nanti oleh reviewer maupun oleh editor in chief, akan terdeteksi dan pasti akan diberikan review. Dan itu teknis ya, jadi jangan sampai itu dimanipulasi oleh kita. Wah, supaya terkejar. Ini kan terjebaknya di halaman nih. Kalau saya lebih setuju kata, tapi tidak bisa kita paksakan. Jadi saya lebih setuju jumlah kata. Uh, oh ini sudah misalnya sudah 17 halaman, tapi Bapak Ibu menggunakan saya fontsnya Cambria misalnya 12, lalu spasinya 2, tapi udah terkejar nih, pasti akan direview nanti, akan dikomentari oleh reviewer ya, karena di situ blind reviewer, jadi nama Bapak Ibu, nama penulis kita semua ini tidak muncul di reviewer itu, dia akan fokus pada struktur dan substansi. Nah, intinya adalah nomor 2 ini harus diikut. Itu ya. Saya kira nggak ada masalah. Kebiasaan ini juga sering dilanggar ya para penulis pemula. Jadi kadang-kadang ada abaikan. Padahal itu sangat penting. Itu ya. Oke. Berikutnya, nomor 3-nya nggak ada apa ya? Nomor tiganya mungkin Langsung yang ke 4. artikel can be written Pak. Huh? Mungkin nomor 3 dari sini Pak. Dari Dari sini yang tadi yang itu kita ya bahas. biarin aja lah itu mah ada mereka ya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika menemukan hal semacam ini berarti eh, jurnalnya ya kita lihat ya jurnal-jurnal Crindex Scopus itu pasti tidak akan terjadi seperti ini. Tapi karena ini masih sintat dan sintanya sintat 3 Bapak Ibu. Jadi wajar lah. Silakan lanjut ke nomor 4 Pak. Lihat. Baik. Eh, untuk nomor 4, ini abstraknya itu maksimal 200 kata dalam bahasa 100 Inggris kata. dan bahasa Indonesia. Yang punya Pak Priyana sudah ada maksimal 200 kata. Saya belum cek, Pak. Nah, Sebentar, saya dicek cek ya dulu. di Word-nya itu. Kalau lebih, biasanya ngayayai, Pak. 200 kata itu cukup banyak. Serat di yang beberapa jurnal terindeks Scopus hanya 100 kata. Bahasa Inggris lagi itu ya. Kalau ini kan boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, biasanya yang bahasa Indonesia 200 kata itu ngayayai. Kemarin saya review, jadi poin-poinnya kan harus ada tuh poin-poinnya. Jadi jangan kemana-mana gitu ya. Masalah, tujuan, metode penelitian, hasil. Jadi jangan ditambah-tambah. Ya terus Pak. Baik. Terus keywordnya itu 3 sampai 5 kata dengan menggunakan Cambria, font size-nya 10 dengan single space, berarti satu ininya apa, space-nya. Satu spasi dan 10 ya. Nah kemarin itu saya lihat banyak yang masih 1,5, lalu kata kuncinya juga belum ada ya. Memang saya belum fokus. Kata kunci itu bisa berupa kata atau kelompok kata atau frasa. Misalnya ilmu pendidikan itu bisa dihitung satu kata. Itu. Jadi tidak harus kata per kata. Dan perhatikan kata kunci. Ada pernah dulu itu kata kuncinya yang, gitu ya. Yang jadi kata kunci. Wah, itu nggak boleh. Nah ini Cambria, ini kelihatannya jurnal ini Cambria ya. Jadi ini betul-betul diikuti, ya tidak boleh diabaikan. Nanti kalau yang tidak mengikuti ya alamat tidak diterima. Berikutnya Pak nomor 5. Baik, bagian-bagian dari abstraknya, mohon maaf. Ini bagian dari artikelnya. Pertama ada judul dalam bahasa Inggris, full name, nama panjang dari autor, afiliasinya, abstrak, kata kunci, introduction atau pendahuluan, description, conclusion atau kesimpulan, bibliografi atau referensi, kata pengantar, daftar pustaka, dan short resume of author. Jadi resume singkat tentang author, dan contact detail itu correspondent address, email korespondennya. Ada yang tidak dimengerti Pak di bagian ini? Mungkin di bagian description, Pak. Hmm. Nah, di kriteria yang saya berikan kepada Bapak Ibu, description itu meliputi hasil, Oh, hasilnya. hasil dan pembahasan itu description itu. Tapi nanti dilihat contohnya ya yang dimaksud di sini di artikel yang dimauinya yang dimaui oleh jurnal ini description itu apa? Coba kita buka arsip Pak. Kita klik arsip. Atau mau ke template aja, Pak? Ke template boleh, ke arsip dulu boleh. Supaya kita lihat contohnya. Eh, Sebentar, Pak. Ini ketutup. Ini menghilangkannya gimana ya? Mungkin ke arsip ini saja, Pak. Apakah kelihatan di template? Belum coba ya, coba ke template. Ini saya ketutup sama teks ininya. Belum kebuka itu. Gimana? Nah, Sudah muncul, Pak? sudah muncul. Digeser ke diskusi. Sebentar, Pak. Ini ada error, Pak. Mohon maaf.
Di sini introduction langsung discussion. Mungkin saya mohon izin buka arsip saja, Pak. Mohon maaf, apakah suara saya muncul, Pak? Belum, belum yang arsipnya belum muncul. Wah, baik. Coba balik dulu ke template, Pak. Mudah-mudahan Template. udah kebuka. Ya, Mohon ditunggu sebentar, Pak. Ini agak loading laptopnya. nggak apa-apa. Nah, memang kalau kuliah semacam ini, yang praktis begini, tidak bisa buru-buru ya, Bapak Ibu sekalian. Karena sangat bergantung pada berbagai hal, termasuk, nah, coba digeser ke bawah. Nah, yang perlu dijelaskan itu discussion title. Nah, ini perhatikan font hurufnya ya, ukurannya itu Cambria 13, jadi agak besar. Nah, di kriteria yang saya buat, itu kan ada temuan atau hasil penelitian, lalu pembahasan. Nah, kalau jurnal ini meminta hubungannya dengan deskripsi tadi, Bapak Ibu tidak perlu menulis, Pak Priyatna tidak perlu menulis hasil penelitian, tidak. Tapi langsung ke tema, langsung ke tema. Maka disebutnya judul diskusi, judul pembahasan. Karena ini karakter filsafatnya. Nah, jadi tidak perlu menulis di artikelnya itu diganti tidak lagi menjadi hasil penelitian. Tidak perlu. Yang diperlukan adalah Pak Priyatna temukan subtema utama dari artikel itu, dari penelitian itu. Nah, coba misalnya di sini contoh ya, the discourse of wujud in Islamic philosophy, wacana wujud dalam filsafat Islam. Jadi langsung ke temanya. Pak Priyatna, judulnya apa? Judulnya ini, itu, Pak. Seingat? Eh, Bentar. Artificial Intelligence dalam konstruksi filsafat ilmu eksistensi manusia Nah, sebagai subjek pendidikan. nah lalu nanti dicek di hasil penelitian itu kan banyak fakta dan data ya, banyak fakta dan data atau banyak temuan, banyak uraian gitu ya, banyak uraian. Nah, Pak Priyata harus tentukan tema uraiannya dalam satu kalimat, judul apa gitu. Coba bisa dibalik lagi ke artikel Bapak, dibuka Oh, artikel. artikel Mungkin saya, Pak. saya bisa bisa membantu ya. Saya izin stop share dulu, Pak, biar bisa Ya masuk. boleh. Ya. Nah, langsung ke hasil penelitian. Ini untuk hasilnya, Nah, Pak. betul. Jadi di sini Pak Priyatna yang hasil dan pembahasan itu dicoret, diganti. Lalu yang hasil juga dicoret, lalu ditemukan temanya. Coba kita cek ke bawah Pak, ditemukan, terus ke bawah. Hmm.
Nah, bisa 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 begini Pak. Langsung ke subjudulnya itu penggunaan artificial intelligence, ChatGPT, jangan dulu digerakkan, penggunaan artificial intelligence, ChatGPT dalam pengerjaan tugas. Nah, itu terlalu panjang ya. Dalam pembelajaran apa Pak? Pak, Mohon halo? maaf Pak, suaranya. Oh, nggak kedengeran. Ya Pak, jadi putus-putus. Oh, betul. Sekarang jelas nggak? Sudah lumayan Pak. Oke. Jadi yang hasil tadi, hasil dan pembahasan, kemudian hasil dicoret, diganti misalnya ya, misalnya dengan kalimat judul, kalimat subjudul, penggunaan artificial intelligence di. Ini di lembaga pendidikannya apa Pak? SMK Nah, Bina Sarana Pendidikan. discussion-nya nggak usah juga Pak, nggak usah, langsung saja. Langsung. Nah, jadi ini yang dimaksud deskripsi. Deskripsi. Di mana Pak? Di SMK. Nah, oke. Oke, ya. Oke. Eh, nah, ini yang dimaksud deskripsi untuk menggantikan hasil penelitian. Tuh. Terus lanjut ke bawah, Pak. Nah, ini pembahasan diganti hmm, diganti eksistensi manusia dalam penggunaan artificial intelligence pada pembelajaran di SMK. Nah, ini yang dimaksud deskripsi menurut gaya selingkung jurnal Filosofi tadi. Jadi tidak persis seperti yang saya kriteriakan, tergantung masing-masing jurnal. Ya. Coba Pak ke atas Pak. Ini kolom ini dengan dua kolom ini, apakah ini disarankan oleh jurnal tadi? Nah kalau tidak diganti. Makanya saya tidak terlalu fokus pada format. Ya, ada yang dua kolom, ada yang satu kolom. Nanti dilihat di gaya selingkungnya. Kalau menginginkan dua kolom dan contohnya dua kolom, maka dibuat dua kolom. Tapi tidak semua. Itu. Coba ke atas lagi ke judul, Pak. Nah, di sini kita lihat judul ini masih sekuler ya, belum ada perspektif Islamnya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita punya misi ya, punya misi di UIN Bandung ini. UIN ini kan misinya adalah Islamic Studies. Ya. Saya berharap tentu saja setiap artikel ada nuansa perspektif Islam. Tapi ini tidak ada, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Uh, uh, apa namanya? Karena batas waktunya kalau ditambahin lagi nanti nggak selesai-selesai. Nah, jadi demikian Pak. Untuk sampai ke sini ini di saving dulu Pak, di save, lalu balik lagi ke template. Pak, saya izin stop share dulu Pak untuk ganti. Ya, silakan.
Apakah sudah muncul, Pak? Dan ada. Nah, selanjutnya melangkah ke conclusion. Jadi tadi sudah selesai. Kalau di template kan ada diagram nih banyak. Memang bagusnya sih seperti itu ya. Sekarang jadi tidak hanya naratif. Diagram-diagram ini biasanya bersumber dari data. Lalu ke conclusion. Nah, di sini di dalam artikel untuk jurnal berbeda dengan kesimpulan yang ada dalam tesis. Kalau di skripsi atau tesis, simpulan itu menjawab rumusan masalah. Tapi kalau dalam artikel untuk jurnal atau laporan penelitian untuk jurnal, eh, simpulan yang menjawab rumusan masalah itu diracik menjadi 1-2 paragraf. Makanya biasanya di dalam simpulan itu di dalamnya sudah termasuk rekomendasi atau saran-saran. Itu. Eh, yang pertama biasanya berisi ringkasan. Ringkasan untuk menjawab rumusan masalah. Ya, biasanya di tesis atau deskripsi seperti itu. Jadi rumusan masalah 1 dijawab pada simpulan 1 kan gitu ya. Rumusan masalah 2 dijawab pada simpulan nomor 2. Lalu terpisah setelah itu rekomendasi. Nah, di tesis seperti itu, deskripsi seperti itu. Nah, di jurnal digabung antara ringkasan dengan rekomendasi berdasarkan tuntutan dari gaya selingkung jurnal ini. Tapi dibatasi mungkin 2 atau 3 paragraf, jadi jangan terlalu panjang. Ya, ada di sini menggunakan pola paragraf. Bagian paragraf 1 mirip ringkasan dari hasil penelitian, ya. Nah, baru paragraf keduanya berisi rekomendasi apa yang seharusnya dikerjakan oleh ilmuwan atau filosof ilmu ya, filosof ilmu untuk bisa mengerjakan hasil dari penelitian yang dikerjakan oleh Bapak Ibu. Jadi digabung antara ringkasan hasil penelitian dengan kemungkinan-kemungkinan dampak dari apa namanya dari temuan atau dari hasil penelitian. Misalnya kebayang kalau ini baru bayangan saya ya. Misalnya tadi menggunakan artificial intelligence supaya eksistensi manusia tidak hilang, maka guru maupun siswa tetap memiliki ruang untuk eksis dalam bentuk penyempurnaan yang sudah dikerjakan oleh AI, misalnya ChatGPT. ChatGPT itu kan terus disempurnakan ya. Dulu di versi 1.2 masih sederhana, lalu kemudian di situ kalau kita mau menulis artikel itu tidak ada referensinya, nah sekarang sudah dilengkapi. Tapi tetap saja ada kekurangan. Jadi kekurangan-kekurangan itu di setiap artificial ya intelligence itu, setiap produk yang berbasis artificial intelligence itu ada kekurangan, maka di dalam kekurangan itulah ada ruang eksistensi manusia misalnya. Jadi simpulannya itu. Tapi nah, intinya isinya Bapak Ibu lebih tahu, Pak Priyatna lebih tahu. Nah, tetapi pola simpulannya seperti itu. Intinya kalau di tesis pecah antara simpulan yang menjawab rumusan masalah dengan rekomendasi. Tapi kalau di dalam ini apa di dalam artikel yang di sini itu bisa digabung. Tuh. Kemudian coba ke teknik pengutipan, Pak. Di template ini kalau tidak salah menggunakan Chicago. Oh, Pak, menggunakan Chicago. Oh, pengutipan. Atau mungkin kembali ke ini aja, ke sini aja, Pak.
Udah kebuka, mau balik ke arsip ya? Ini mau kembali ke yang tadi Pak, yang apa outer guideline. Ini menggunakan Chicago. Ya, Chicago ya. Nah, Pak Priyatna dalam menulis artikelnya menggunakan manajemen referensi apa? Oh, Mendeley atau word Mendeley Pak. reference? Mendeley. Mendeley. Nah, kalau menggunakan referensi kan tinggal dipindahkan saja Pak ya. Ya Pak, betul. Mau ke EPA, mau ke Chicago, itu tinggal diklik saja. Nanti dengan sendirinya akan berubah. Jadi tidak menjadi hal yang pusing. Pasti berubah. Gitu. Enaknya menggunakan aplikasi itu. Coba Pak didemonstrasikan Pak di Mendeley-nya. Bisa? Bisa Pak. Izin stop share Pak. Wah, Saya masuk dulu ke code-nya. ya kalau Apakah sudah muncul Pak? teksnya udah muncul artikelnya. Mendeley-nya sudah ada belum? Nah, Sebentar, ini masih ketutup sama ini. Reference. Dari sini bisa Pak untuk perubahannya. coba. Ini Chicago Manual. Hmm. Edisi 17. Hmm. Ini Cek ke bawah. sebentar, Pak. Masih proses Pak, jadi agak loading ini dipindahkannya. Kalau ya lama. Nggak tahu tunggu. Nah itu. Ini sudah Chicago Pak. Oke, terus ke bawah Pak, ke daftar referensi. Ini untuk referensinya Pak. Hmm. Oh iya itu sudah ngutip itu apa? Draft buku yang di Google Drive belum ya yang filsafat ilmu? Masih belum Pak. Nah, di situ ada tokoh filsafat ilmu yang cenderung ke eksistensialis, Immanuel Kant. Itu bisa dikutip ya. Belum disubmit Pak ya. Baik Pak. Ada berapa referensi Pak ke bawah coba di guys. Ini masih dikit Pak, saya masih belum memasukkan banyak referensi. Oh iya, ya betul. Itu sangat penting ya, buatan referensi itu. Nah, saya kira ini sudah bisa disubmit, afiliasinya sudah oke, penulisnya sudah oke. Eh, ada yang perlu ditambahkan, Pak Priatna? Ini mungkin Pak di apa di pembahasan ini saya masih belum banyak memasukkan referensi. Jadi nanti PR saya masih di sana Pak, di bagian Ya, pembahasannya. rata-rata ya, rata-rata di konten itu saya lihat, makanya saya anjurkan mengutip buku saya supaya konten filsafat ilmunya langsung ke tokoh, lalu yang terkait dengan tema artikelnya itu bisa dipilih. Memang betul rata-rata di situ, tapi kita sekarang dikejar waktu ya. Nanti akan ada apa namanya perbaikan dari reviewer. Nah, yang penting sekarang kalau sudah strukturnya memungkinkan ya, penulis satu, penulis dua sudah oke, afiliasi sudah oke, disubmit, nanti kita tunggu dari reviewer. Nah, baru nanti di perkuliahan itu kita revisi berdasarkan usulan reviewer. Ya. Kalau Pak Priyatna masih berpikir kurang kontennya, terutama di pembahasannya. Di pembahasan tadi, kalau tadi itu di subjudul yang kedua, jadi eksistensi manusia dalam pemanfaatan AI untuk pembelajaran. Nah, berarti cari tokoh filsafat ilmu yang cenderung eksistensialis.
Baik, Pak. Salah satunya bisa Immanuel Kant, bisa juga siapa itu yang tokoh Prancis. Tapi tidak ada di buku saya. Di buku saya tidak ada tokohnya yang berbasis eksistensialisme. Aduh, lupa. Bisa juga dari Jean Paul Sartre ya. Nah, Jean Paul ya, Sartre. saya menggunakan yang ini, Pak. Jean Paul Sartre, Nah Pak. itu Jean Paul Sartre ya. Uh, dan nanti kata kuncinya cari être pour soi, être en soi. Kata kuncinya itu. Être pour soi, être en soi. Memang ini perlu ditambahkan, boleh mungkin ada waktu target web, target Sabtu depan itu semuanya sudah submit. Semuanya sudah submit, lalu polanya link submitnya itu dicek ya, di-storekan ke PJ ya, supaya nanti saya bisa cek juga. Ini sudah menulis tentang Paul Sartre ya, Briannya. Ya, Pak. Jadi saya untuk base-nya ini menggunakan Jean Paul Sartre untuk base pembahasannya. Ya, karena dia tokoh. Coba sekarang para prianya sudah melacak buku saya yang berikutnya, buku filsafat yang berikutnya, Animal Ambiguitatis. Itu masih belum, Pak, kalau yang itu ya. Kalau yang itu. Belum. Nah, itu buku itu sudah terbit ya, sama yang lain, tapi kebetulan tema eksistensialisme itu masih nyambung di situ. Animal Ambiguitatis, buku nanti itu bisa dikutip ya, bisa online juga, dilacak secara online. Itu filsafat manusia. Jadi boleh ditambah dari Jean Paul Sartre itu nanti masuk ke Maurice Merleau-Ponty. Coba ya, coba aja diklik, coba Pak. Sekarang di stop, masuk ke Google Pak. Sebentar. Saya sedikit terganggu sama ini yang atasnya. Saya, nah, Ya. ya Allah. Saya stop share dulu, Pak, sebentar. Apakah sudah muncul, Pak? Ketik Animal Ambiguitatis sudah. Animal Ambiguitatis. Ambiguitatis. Nah, diklik, di enter. Nah itu, coba klik yang itu boleh. Nah ini buku saya yang lain ya, yang buku filsafat. Coba ada deskripsinya nggak Pak tentang buku ini? Nah di situ tuh ya, usaha mengungkap hakikat manusia, penelusuran hakikat manusia yang ada dalam buku ini, buku tersebut. Jadi ini juga berkaitan dengan eksistensi manusia. Nah, saya gabung ya Merleau-Ponty dengan Jean-Jacques Lacan.
lahirlah filsafat ambigu, ya, filsafat ambigu. Jadi saya merumuskan suatu konsep sederhana, ya, membuat proposisi dalil bahwa manusia itu adalah makhluk yang ambigu. Hanya manusia makhluk yang ambigu. Makhluk lainnya tidak pernah ambigu, tidak pernah mengalami ambigu. Hanya manusia yang disebut sebagai makhluk yang ambigu. Nah, hanya perlu dipelajari dari buku ini yang dimaksud ambigu itu apa. Ambigu itu tidak negatif. Ambigu itu adalah bisa positif. Ambigu itu artinya bisa bermakna ganda. Kalau binatang sulit bermakna ganda, tumbuhan sulit bermakna ganda, berperan ganda itu sulit. Tapi kalau manusia itu bisa berperan ganda, bahkan bukan hanya double, tapi triple. Jadi Bapak Ibu di sekolah sebagai guru, di sini sebagai mahasiswa di kampus, lalu kalau di rumah sebagai ayah, berperan ganda, lalu menjadi baik sebagai ketua RT di masyarakat, berperan ganda. Sebagai ketua DKM berperan ganda lagi. Jadi yang dimaksud ambigu bukan mencela-mencela gitu ya. Bukan munafik, bukan. Bukan munafik. Tapi kita manusia memiliki multitasking. Bisa mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan konteksnya. Ini buku saya. Hanya manusia, makhluk yang memiliki peran ganda itu. Makhluk lain relatif tidak bisa. Nah, nanti di situ Pak, Bapak Ibu sekalian, dicek ya, terutama yang Pak Priyatna, apakah AI itu memungkinkan manusia berperan ganda atau tidak melalui AI itu? Atau sudah terkunci oleh kecerdasan mesin itu? Nah, ketika AI itu tidak memiliki ruang manusia berperan ganda, berarti ada kekurangan. Ada unsur yang bisa dimasukkan dalam teori eksistensi manusia bahwa penggunaan AI belum memungkinkan manusia bisa berperan ganda karena terpenjara oleh AI. Nah, berarti bukunya harus dimiliki dulu ini Pak Priyatna. Nah, silakan aja nanti dikutip nanti. Nah, pada saat submit, pada saat pengecekan ya, nanti akan saya cek apakah sudah mengutip buku ini apa belum. Itu Pak Priyatna. Baik, Pak. Uh, ini kebetulan apa ya namanya, bisa dibeli secara online. Ya. Silakan aja. Yang intinya sih sebetulnya dikutip ya, intinya dikutip. Kalau sudah dikutip berarti ada poin-poin yang memang menjadi pembahasan nanti Pak, dimasukkan di subjudul yang kedua, eksistensi manusia. Ini sebetulnya masih filsafat eksistensialisme. Jadi kecuali Jean-Paul Sartre, Pak, tambahkan Merleau-Ponty dan Jean-Jacques Lacan. Mereka itu filosof postmodern, filosof kontemporer ya, yang meretas manusia dalam konteks kebahasaan. Nah, kalau Merleau-Ponty bukan hanya bahasa, nanti ada tubuh, Pak. Ada tubuh ya. Bagaimana tubuh itu? Apakah di AI memungkinkan ketika tubuh bisa berbicara? Nah, kalau tidak memungkinkan, maka ada ruang bagi eksistensi manusia. Jadi artinya, meskipun ada AI, tetap eksistensi guru tidak bisa habis. Karena ada ketubuhan, ya. Ada bahasa tubuh dan ketubuhan. Itu yang tidak bisa secara... Kalau AI kan lebih ke otak ya, lebih ke otak. Tapi tubuh sebetulnya punya bicara sendiri. Di buku saya ada, di buku ini ada. Misalnya begini ya, yang paling sederhana. Kalau kita mau lewat ke perumahan, itu jalan di perumahan itu atau di situ di pintu tol Gede Bage yang baru dibuka itu kan di portal tuh mobil besar tidak boleh lewat. Nah, saya pernah lewat ke sana, itu mobil itu meskipun saya pakai mobil kecil tetapi seolah-olah si portal itu akan menyentuh kepala kita. Kita ada di mobil nih. Nah, beberapa penumpang di mobil saya itu, di mobil yang saya tumpang itu serentak si kepalanya itu nunduk gitu. Karena seolah-olah si portal itu akan membentur kepala kita. Nah, si tubuh itu punya otak sendiri, punya kerja sendiri. Nah, itu ada di buku ini. Jadi kerap kali tubuh kita itu secara refleks merespon.
apa yang ada di sekeliling kita. Apakah AI masih membuka ruang atau tidak? Nah, jika tidak, itu bisa dibahas dengan teori filsafat ini, filsafat animal ambiguitatis ini. Itu Pak Priat. Jadi ini bahan untuk bisa dijadikan mempertajam analisis. Kecuali tadi Jean Paul Sartre, maka bagusnya gunakan filsafat ambiguitatis, filsafat ambiguitas. Sebab di AI, saya kira kecil kemungkinan ruang-ruang ambigu itu ada, ruang-ruang berperan ganda itu diperluas dengan AI. Karena oleh AI justru dipersempit ruang ambigu itu, sehingga kemungkinan yang bisa dikerjakan manusia itu jadi terbatas. Begitu ya Pak. Baik, Pak. Ini belum tahu ya buku ini. Kebanyakan para mahasiswa belum tahu. Salah satu buku filsafat yang menurut saya menulis agak serius ya buku ini. Buku ini agak serius. Buku ini tesis awalnya. Tesis waktu saya studi filsafat. Makanya di buku ini justru banyak dikutipnya bukan oleh orang UIN, tapi oleh prodi-prodi psikologi, prodi-prodi filsafat di luar UIN. Karena launchingnya dulu itu di luar UIN. Bahkan di ITB itu banyak yang ngutip buku ini. Saya kira untuk artikel Pak Priyatna itu sangat relevan, dan mungkin ada artikel lain dari para mahasiswa yang relevan, bisa di browsing dan dikutip. Saya kira itu. Ada lagi Pak Priyatna atau yang lain? Ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum kita beralih ke mahasiswa yang lain yang sudah mendapatkan jurnal yang akan dituju. Untuk Silakan Pak Priyatna. Untuk saya cukup, Pak, insya Allah. Cukup ya. Silakan di stop screen. Lalu kita beri kesempatan kepada yang lain, mungkin bisa satu lagi gitu ya. Baik, terima kasih Pak Priyatna. Mohon maaf, mungkin tidak terlalu detail, tapi paling tidak kita ada gambaran. Pergeseran dari kriteria yang saya ajukan ke dalam kriteria yang ditentukan oleh masing-masing jurnal. Itu sangat penting sehingga para mahasiswa tidak mengeluh kesulitan ya ketika nanti pada saat masuk ke jurnal yang akan dituju. Pasti begitu. Setiap jurnal memiliki gaya selingkung tersendiri dan itu wajar ya. Tapi prinsipnya sama saja, hanya perlu penjelasan sedikit dan penyesuaian sedikit. Silakan, ada yang mau menampilkan jurnal lain yang akan dituju oleh mahasiswa. Bapak mau izin bertanya? Silahkan Bu. Terkait dengan tadi Pak, ketika sudah menemukan publish buat jurnalnya, itu dibatasi tidak Pak berapa orang yang boleh masuk ke jurnal itu, atau memang ada pembatasan minat? Tadi kan Bapak sampaikan jangan sampai semuanya ke sana. Kebetulan belum menemukan, tapi mungkin ini akan membatasi ruang gerak juga kita kalau misalnya sudah ada yang menemukan dan belum menemukannya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Pada prinsipnya tidak dibatasi, tapi kembali lagi kita punya misi ya. Bapak Ibu sekalian, saya berharap sekitar berapa orang ini Bu Yani, mahasiswa kita ini? Ada 15 ya? 25 Pak. 25. Nah, 25 ini jika 5 orang itu tadi ke jurnal Kans Filosofi, kemudian ke jurnal Wisdom, ke jurnal Diskursus, yaitu beberapa jurnal filsafat. Maka di situ UIN Bandung itu punya misi menyebar, itu menyebar karya tulisnya, dan itu berdampak besar pada webometrik. Itu tujuannya itu. Ya, tapi kalau hanya satu, misalnya ke Diskursus 25 orang, nah kemungkinan tertolaknya kan besar ya. Nah, sehingga nanti hanya ada satu yang masuk.
kok ini semua UIN Bandung ke sini semua misalnya. Maka kemungkinan tertolaknya besar. Jadi saya berharap menyebar. Tidak ada batasan yang strict ya. Tapi ya mungkin lima lah gitu maksimal. 3 sampai dengan 5. Lalu saya sarankan Bapak Ibu sekalian melacak jurnalnya pertama ya, filsafat ilmu, kalau tidak ada kemudian ke filsafat, kalau tidak ada filsafat pendidikan terus saja nggak masalah. Nggak masalah. Yang paling penting lagi Bapak Ibu mencari jurnalnya di luar Jawa. Saya sarankan di luar Jawa. Kenapa begitu? Karena kemungkinan untuk dimuatnya lebih besar. Mereka sangat membutuhkan penulis-penulis yang berasal dari Pulau Jawa. Itu. Dan di luar Jawa itu banyak jurnal-jurnal filsafat yang dikelola oleh sekolah tinggi ilmu agama Katolik misalnya. Itu. Jadi oleh seminari-seminari seperti di Maluku, di Ambon. Nah, mereka membuat jurnal filsafat dan teologi, ya, Katolik, Kristen. Nah, itu nggak masalah. Di Bapak Ibu misalnya perspektifnya Islam, nah, coba di-publish di sana. Gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa tingkat ketersebaran penulis dari UIN Bandung itu mana-mana. Yang paling utama adalah mereka sangat butuh. Mereka sangat butuh naskah-naskah filsafat yang berasal dari penulis-penulis dari Pulau Jawa. Itu Bu ya. Ada satu apa itu satu perguruan tinggi Ledalelo kalau nggak salah itu ya. Dulu dibincangkan terus. Mereka butuh sekolah-sekolah seminar itu membutuhkan artikel-artikel filsafat dari penulis-penulis yang berada dari Pulau Jawa. Bu Yani belum menemukan jurnalnya. Belum Pak, Kalau mudah-mudahan lebih cepat ya ditemukan dan bisa dicari di luar Jawa ya. Tapi kalau tidak reputable ya, tidak bagus, bolehlah ke Jawa, di penerbit-penerbit di Pulau Jawa. Saya kira itu Bu. Silakan, ada yang mau ekspos lagi jurnal mana yang mau dituju? Ada atau belum dapat? Nah, cepat-cepat dapat ya, karena waktu terus bergerak. Makanya beberapa mahasiswa yang japri ke saya minta dikomentari konten, saya tidak respon. Karena tahapnya sekarang lebih ke bagaimana kita memahami gaya selingkuh jurnal yang akan kita tuju. Lalu proses bisnis ya, proses bisnis dari jurnal tersebut. Saya yakin dosen lain di TIPA ini sudah memberikan arahan. Bahkan mungkin targetnya sudah lebih tinggi ya, jurnal internasional yang terindeks Scopus atau semacam itulah gitu ya. Tapi saya tidak terlalu muluk-muluk karena kesulitan. Jurnal filsafat itu relatif kalau saya cek jarang yang terindeks Scopus. Kalau langsung ke jurnal filsafat yang sudah terindeks Scopus mungkin terlalu tinggi. Misalnya yang diterbitkan oleh Elsevier, yang diterbitkan oleh Routledge, ya, itu terlalu berat. Kenapa? Saya pikir terlalu berat karena kita bukan prodi filsafat problemnya. Jadi kita acak saja mencari jurnal-jurnal yang memungkinkan kita bisa tembus ya jurnal-jurnal filsafat yang ada di Indonesia dulu gitu ya, lalu di luar Jawa, lalu terakreditasi Sinta. Nanti kalau kesulitan menembus jurnal-jurnal filsafat yang spesifik filsafat, maka kita perluas ke jurnal-jurnal yang pendidikan. Mungkin ada satu lagi, silakan. Ada? Masa cuma satu? Saya ucapkan terima kasih Pak Priyatna. Nanti Pak Priyatna kalau ada teman-teman yang menyerbu ke jurnal itu, tolong diingatkan sebagaimana yang Pak Irawan ingatkan, jangan semuanya ke situ. Gitu ya. Ini sudah diawali oleh Pak Priyatna. Mohon maaf Pak, Ya, untuk publishnya ada minimal jurnal jurnal sampai berapanya? yang penting terakreditasi ya. Yang penting terakreditasi.
Sinta 3 boleh, Sinta 2 boleh. Tadi yang punya filosofi Sinta 3. Saya juga udah cek, Bapak Ibu sekalian, jurnal-jurnal filsafat itu untuk Indonesia rata-rata untuk tembus Sinta 1 itu jarang. Kecuali UGM ya, yang wisdom itu sudah internasional. Kalau kuat silahkan. Coba dibantu Bu Yani, laptopnya dibuka nggak? Ya Pak. Coba share screen ke Google Bu. Di browsing jurnal wisdom Universitas Gajah Mada. Berapa? Oh, di sini dulu. Jurnal filsafat Universitas Gajah Mada. Jurnal Filsafat Universitas Gajah Mada itu Sinta 2, Bapak Ibu. Sinta 2. Dan saya cek, coba di ini Bu, di share. Dapat coding. Yes. Coding ya. Biasa punasannya surat, punten. Pak Priyatna lagi, bantu Pak Priyatna. Jadi Pak Priyatna berhasil. Ya, baik Pak. Izin share screen. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setahu saya jurnal filsafat yang paling tinggi di Indonesia itu jurnal UGM ini. Itu pun hanya Sinta 2. Jadi kalau saya terlalu ideal harus ke Sinta 1, lalu harus internasional, khawatir terlalu berat. Nah, andaikan artikel Bapak Ibu itu bagus, tapi saya belum ada yang rekomend. Saya dari semua peserta mohon maaf, saya coba ini bagus nih. Kemarin ada yang punya siapa ya yang agak bagus. Itu lupa saya namanya Pak siapa. Pak Asep, Pak. Ya Pak Asep. Coba Pak Asep ke sini sasarannya. Mungkin nggak masuk nggak? Kalau masuk kalau sudah terbit itu jaminannya itu nilainya pasti gitu. Ya. Kalau udah masuk ke sini. Ini Cinta 2 Bapak Ibu. Cinta 2. Jadi di filsafat itu sulit untuk menembus ya Cinta 1 itu sulit. Ini Cinta 2, tetapi kalau saya cek jurnal ini dia memang targetnya ke internasional. Meskipun Cinta 2 karena di bagian indeksingnya, bagian indeksingnya Bapak Ibu sekalian bisa kita cek ya. Ya sudah cross read, sudah DOAJ ya. Ya. Nah, ini langkah untuk bisa terindeks Scopus, tapi belum. Nah, di bawahnya itu. Di bawahnya ada ke bawah ke kanan ya, ke bawah ke kanan itu di drag Pak indexingnya. Mohon maaf Pak, yang bagian Kebuka ya. Indexing. Jurnal filsafat indexing bawahnya. Terus
Nah, Oh ini indeks buy. ya. Nah, ini Sintanya Sinta 2. Ya. Kalau boleh diklik, Pak, Sintanya Sinta 2. Ya, Sinta 2 ya. Tuh. Ada sertifikatnya. Ini yang paling tinggi, paling tinggi. Mereka itu terhenti di DO aja di cross ref. Mungkin sulit ya untuk terindeks Scopus jurnal filsafat itu. Sulit. Jadi target saya sih Sinta 3 boleh, Sinta 4 boleh. Yang penting terakreditasi Bapak Ibu. Karena untuk karakter penulisan filsafat itu tidak mudah. Nah, di situ kita lihat ya, dia mandek di situ. Belum terindeks Scopus. Tapi kira-kira inilah yang paling bagus. Coba sekarang ditutup Pak ini, lalu ke diskursus Pak. Ke diskursus. Ini ditutup, masuk ke jurnal diskursus. Ada nggak di situ? Nah, yang itu, yang biru. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, diskursus itu diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Filsafat Bhiarkara Jakarta. Ya. Nah, Sekolah Tinggi Filsafat Bhiarkara Jakarta ini adalah sekolah tinggi yang paling reputable dalam bidang filsafat, terutama yang alirannya filsafat Jerman. Tapi jurnalnya baru Sinta 3. Jurnalnya baru Sinta 3. Tuh. Nah, silakan bisa ke sini ya. Nah, ini kalau tembus ke sini, jamin kalau tembus dan terpublikasi, saya kasih A. Meskipun Sinta 3. Ya. Meskipun Sinta 3. Itu. Karena memang substansi filsafatnya sangat kuat. Tapi kalau saya lihat, mohon maaf, artikel-artikel yang Ibu Bapak susun, kekuatannya belum muncul di filsafat. Kenapa begitu? Karena kita bukan jurusan filsafat. Tapi kalau ada nilai tambah dari analisisnya, dari filsafatnya, dan mereka terima, di sini kita saya bisa jamin nilainya. Makanya lebih cepat ya. Cepat Bapak Ibu temukan jurnal filsafatnya, semakin tinggi grade-nya semakin bagus. Kalau sudah submit, nanti ada reviewnya nanti kalau kesulitan minta tolong saya, nanti kita sama-sama bahas gitu ya di perkuliahan ini. Jadi sekarang yang penting penuhi dulu ya peraturan tuntutan strukturnya. Pertama afiliasi penulisnya, penulis keduanya saya, penulis ketiga percobaan, lalu kutipan bukunya tadi filsafat ilmu ada dari meskipun draft yang di Google Drive itu, kemudian yang animal ambiguitatis diperkuat gitu, filsafatnya diperkuat dulu, sumber-sumber filsafatnya diperkuat. Nah nanti bisa dipublikasikan di jurnal filsafat. Nah kalau sudah submit, kalau yang penting disubmit ya minggu depan targetnya sudah submit sebetulnya. Nah kalau sudah submit nanti tunggu review. Lama Bapak Ibu, review itu bisa 1 minggu 2 minggu ya, itu bisa nanti ada review. Nanti dari review itu ada saran. Saran itulah yang kemungkinan mungkin Bapak Ibu belum paham atau membutuhkan bantuan saya, bantuan kita, maka kita bisa bahas. Itu. Nah, udah berapa jurnal tuh 3 ya. Balik lagi Pak ke jurnal yang tadi ke awal. Ada diskursus, ada macam-macam. Nah, ada refleksi ya. Ada refleksi. Nah, tapi tidak semuanya bereputasi, saya sudah cek. Nah, Ini coba Sinta yang 4. klik, yang refleksi diklik Pak. Ini Sinta 4 ya. Semakin menurun ya, semakin menurun. Nah, boleh ke sini juga. Ini Sinta 4. Ini Win Jogja. Win Jogja.
Nah, Win Jogja. Tapi Win Bandung, eh, eh, jurnalnya malah targetnya ke Skopus. Coba Pak diklik wawasan, wawasan. Ada nggak di situ? Nah, tapi dia tidak mengklaim sebagai jurnal filsafat, Bapak Ibu sekalian. Dia jurnal ilmiah agama dan sosial budaya. Tapi ambisius, Bapak Win Bandung ya cukup ambisi untuk bisa menskopuskan ini Sinta berapa ya kawasan ini, Bapak diklik. Sinta 2, Pak. Sinta 2, nah, sudah selevel dengan UGM kan ya. Nah, kita patut berbangga. Nah, cuma kalau UGM mengklaim jurnalnya fokus di filsafat, nah kalau ini di ilmiah agama dan sosial budaya, tapi boleh, boleh disubmit ke sini boleh. Cuma saya tidak terlalu menyarankan karena kita kan UIN Bandung, nanti dipublikasi di UIN Bandung lagi, nah itu kurang bagus. Ketersebaran artikel kita dari UIN Bandung itu kurang bagus. Sehingga wawasan itu sebetulnya lebih banyak diperuntukkan bagi penulis-penulis yang berasal bukan dari UIN Bandung. Tuh. Ini Sinta 2 dan memang targetnya terindeks Scopus. Hanya yang terindeks Scopus kan baru satu ya dari UIN Bandung itu yang JPI yang dari Fakultas Tarbiyah itu. Nah sekarang mau insya Allah kita akan dorong menjadi 2 ya jurnal pendidikan kimia. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Artinya saya informasikan begini, UIN Bandung juga tidak main-main ya terkait perkara jurnal ini. Jadi betul-betul kita dorong. Nah ini wawasan boleh, saya kira masih bisa menerima. Jadi ada pergeseran Bapak Ibu. Dari jurnal filsafat, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, budaya, silahkan. Ya, itu di apa namanya dicari oleh Bapak Ibu. Jadi banyak sekali jurnal-jurnal yang ber apa ya memiliki kemungkinan untuk kita tembus, apakah itu jurnal humanitis atau ilmu sosial budaya atau jurnal-jurnal lain termasuk jurnal pendidikan. Coba ke bawah lagi Pak, mungkin ada jurnal lain yang wawasan juga cukup banyak. Nah, coba dicari jurnal pendidikan, jurnal pendidikan. Ini cakrawala pendidikan, ini kayaknya berat ya. Cakrawala pendidikan ini sudah terindeks Scopus, JPI sudah terindeks Scopus, digerak ke bawah. Ini yang ketiga. JPI sudah banyak dicari orang ya di urutan kedua setelah Cakrawala. Saya masih ingat waktu itu pengelola JPI lalu studi banding ke Cakrawala dan sekarang sudah satu level ya. Tinggal SJR-nya yang belum keluar. Nah, ini juga jurnal pendidikan. Tapi ini Scopus, Pak. Nah, Scopus terus ke bawah lagi, Pak. Ini Sinta 2 ya. Sinta 2. Terus ke bawah lagi kita cari yang make sense saja, yang memungkinkan. Ridho Haq Sinta 2. Ridho Haq itu ada juga nih. Nah, jurnal pendidikan juga banyak. Pokoknya prinsipnya kalau kesulitan di filsafat turun ke humanitis ya, turun ke pendidikan silahkan saja. Yang paling penting langkah-langkahnya seperti tadi, dicek dulu karakteristik jurnalnya, lalu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga memenuhi ketentuan kriteria jurnal tersebut. Nanti kalau ada kesulitan, bagaimana memodifikasinya kita bahas bersama-sama. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian. Itu udah jam berapa nih? Udah jam 10 lebih 6 ya. Masih ada
sekitar 5 menit lagi. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau tampil, ada yang mau sudah berniat mau dipublish ke jurnal tertentu seperti Pak Priyatna tadi, ada nggak? Saya mohon izin stop share, Pak. Oke, sih. Ya, saya kira untuk hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Priyatna ya. Ada poin khusus karena paling tidak ada satu yang memang sudah ancang-ancang gitu ya. Sementara yang lain belum memiliki ancang-ancang. Karena penting juga Bapak Ibu sekalian bagaimana membrowsing jurnal gitu ya, terutama jurnal filsafat yang relatif terbatas ya. Tidak setebal jurnal pendidikan ya, jurnal filsafat itu. Karena memang ruang lingkup keilmuannya juga terbatas. Nah, oleh karena itu saya apresiasi ke Pak Priyatna yang sudah menunjukkan gitu ya kegiatan itu. Ada yang lain? Atau tanggung waktunya ya? Ada yang lain yang sudah punya ancang-ancang jurnal filsafat akan dituju? Bapak mohon izin Pak, mau bertanya Pak. Siapa ini Pak? Siapa Pak Ivan? Iya. Silakan. Ini Pak, terkait mekanisme ini saya cuma penasaran karena saya belum pernah berpengalaman di submit di jurnal gitu. Nanti kalau misal ini Pak, kalau misalnya ada yang di reject gitu, itu boleh diperbaiki terus dilempar ke jurnal yang lain atau tidak Pak? Atau murni itu harus diulang kembali peneliti membuat judul baru gitu? Ya, kalau di reject, ditolak mentah-mentah, berarti memang kualitas jurnalnya tidak bagus Pak ya. Ya. Maka sebaiknya diperbaiki ya, secara lebih serius ya, sesuai dengan apa yang saya sarankan di kriteria itu, terutama acuannya di kriteria. Saya sudah buat pola sedemikian rupa dalam proses perkuliahan ini agar Bapak Ibu mengikuti proses ya penyusunan artikel ini dengan pola kriteria, lalu setiap minggu kita bahas, lalu di UTS juga saya perkuat lagi. Nah, kalau saya cek kesalahannya itu relatif sama, berulang-ulang. Mungkin karena tidak punya waktu khusus ya. Karena menulis jurnal itu harus memerlukan waktu dan juga perlu pengalaman. Jadi faktor pengalaman. Jadi ada banyak faktor. Kalau saya prosentase ya Pak, saya pukul kata prosentase, mungkin baru 40% yang kelihatannya serius ya mengerjakan itu. Tapi bagi saya itu nggak masalah karena ini suatu proses. Jadi kesalahan elementer ya, misalnya dalam skill penulisan, lalu dalam tuntutan penulisan jurnal. Yang paling utama itu ada dua hal sebetulnya. Pertama, kekurangan data dan data. Yang kedua, kekurangan teori filsafatnya. Tapi kekurangan teori filsafat itu sebetulnya bisa next step lah, langkah kemudian. Yang paling penting itu data sebetulnya. Dalam teori filsafat, data dan fakta itu Bapak Ibu bisa saja tidak harus dalam bentuk data yang dikumpulkan secara khusus oleh Bapak Ibu. Peristiwa-peristiwa itu bagian dari fakta. Kemudian saya sudah berikan contoh misalnya berita-berita sekarang itu lagi tren misalnya ya Palestina dan sebagainya, itu juga bisa jadi data. Tapi tentu yang kontekstual ya dengan pembelajaran itu. Kelemahan utama adalah minim fakta, minim data, minim referensi. Nah itu harus bisa secepatnya diselesaikan Pak. Nah, jadi kalau nanti ada yang tertolak, ada yang rejected, dicek Pak, jurnalnya ini mungkin levelnya terlalu tinggi.
Bapak Ibu, Bapak Ivan kirimlah ke level yang lebih rendah. Misalnya ketika Bapak mengirim ke Cinta 2, lalu di reject, turun ke Cinta 3. Masih di reject, turun ke Cinta 4. Itu. Kalau masih di reject di Cinta 4, saya kira itu ada problem di di konten ya, di konten artikel. Cepat perbaiki. Prinsipnya saya sudah memberikan banyak hal ya tentang kriteria jurnal yang baik dengan berbagai cara. Nah, tinggal mungkin persoalannya adalah bagaimana Bapak Ibu memenuhi tuntutan itu. Nah, silakanlah, insya Allah mudah-mudahan tidak di-reject secara paling tidak diperbaiki. Makanya strateginya carilah jurnal yang di luar Jawa. Ya. Kadang-kadang tidak terlalu bagus juga, mereka ambil saja. Gitu. Yang di Manado, yang di Maluku, di Ambon, di Sulawesi, Sumatera, gitu ya. Mereka biasanya membutuhkan meskipun naskahnya tidak terlibat. Itu strateginya Pak Ipan. Siapa? Ada yang lain? Izin. Saya kira kalau tidak ada, mohon sekarang semuanya dikembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin memenuhi target dapat nilai, dan kita sudah sepakat nilai itu target utamanya adalah publish, Pak, bukan submit. Publish. Pokoknya di jurnal terakreditasi, kalau sudah publish, pertimbangan nilainya besar kemungkinan nilai itu bagus. Ya. Tapi kalau belum publish, hanya submit, turun grade-nya. Itu. Kalau sudah publish, maka kemungkinan dapat nilai A itu besar. Meskipun di Sinta 5, gitu ya, di Sinta 6, Sinta 6 ya. Sinta 6, Sinta 5. Meskipun, tapi itu dapat nilai A masih memungkinkan, apalagi Sinta 3. Nah, itu memungkinkan. Apalagi Sinta 2 itu keren banget. Udah keren banget. Nah, kemungkinan dapat A-nya tinggi. Nah, tapi kalau tidak publish, nanti akan ada pertimbangan. Pak, saya sudah submit, sudah dapat dua pertimbangan. Lalu nanti dicek Pak dari struktur ya, struktur artikelnya. Yang harus diperhatikan adalah temanya, filsafat ilmu. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai Bapak store ke saya sudah publish, tapi temanya bukan filsafat ilmu. Itu bisa tidak dapat nilai juga. Karena tidak ada hubungannya dengan filsafat ilmu. Yang kedua, struktur penulisnya. Prof. Aan harus ada, saya harus ada, ya di penulis kedua. Lalu citasi ya, buku-buku, itu sangat penting disarankan, pokoknya dikutip saja, nanti dimasukkan sesuai dengan relevansi. Karena tujuannya di situ adalah publikasi elektronik yang berdampak pada Google Scholar. Itu, Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting itu. Jangan sampai sudah publish, pas dicek, tidak mengutip sama sekali buku saya, misalnya gitu. Atau tulisan-tulisan perubahan, atau tulisan-tulisan dosen lain. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu mengutip tulisan-tulisan dosen lain ya di IPA ini yang relevan dengan pembahasan dan tema yang Ibu Bapak buat. Saya sangat mendorong karena itu sangat penting bagi eksistensi perguruan tinggi kita, terutama prodi TIPA-nya. Itu. Jadi hal-hal teknis semacam itu meskipun kelihatan teknis, tapi dalam manajerial jurnal itu sangat gitu ya Bapak Ibu sekalian, mohon diindahkan, masih ada waktu berapa kali pertemuan lagi, mudah-mudahan mulai menyicil, ada yang sudah submit, ada yang sudah direview, ada yang sudah direview tahap 2 dan seterusnya. Tuh, yang penting ada progres. Jadi minggu depan targetnya submit ya Bapak Ibu sekalian. Pak Priyatna boleh submit tuh ke Kans Filosofi lah. Pokoknya coba aja submit, nanti kita lihat reviewnya, saran reviewernya seperti apa ya Pak Priyatna. Yang lainnya saya belum bisa advice ya, belum bisa menyarankan. Yang Pak Asep yang dulu itu juga bisa, silakan. Cuma saya belum tahu. Pak Asep saya berharap sebetulnya Pak Asep sudah punya ya jurnalnya yang dituju. Nanti kita sama-sama cek, baru kemudian ke tahap submit. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam proses sampai ke satu depan, boleh di WA group progresnya ditunjukkan ke saya. Pak, saya sudah menemukan jurnal ini di WA group itu. Ini URL-nya. Bagaimana Pak? Apakah naskah saya itu cocok dengan jurnal ini? Nah, boleh ke tahap itu. Jadi sekarang kan hari Sabtu nih, Minggu, Senin, Selasa boleh. Ke WA group tapi ya jangan japri. Jangan japri. Kalau japri kan terkesannya ingin diperlakukan khusus secara pribadi. Saya kira itu nggak bagus.
nggak bagus. Nanti bagusnya dimanfaatkan saja WA Group. Nanti saya cek untuk Bapak ini misalnya Pak Aldi, Pak Ipan ini sudah cocok jurnalnya, yang perlu dimodifikasi ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sudah cukup jelas ya. Baik, kita tutup perkuliahan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan progresnya tetap terjaga ya. Saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Bapak. Sami ya. Nah, ya izin keluar ya. Halal video